Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali program Netizen Bertanya Ustadz Menjawab bisa kembali menyapa pemirsa dan netizen semuanya bersama saya Vini Oliani dan juga Ustadz Ahmad Nasrullah atau biasa kita sapa dengan Ustadz Nas. Nah, di program ini kita akan merangkum pertanyaan dari netizen, berbagai macam pertanyaan yang disesuaikan dengan tema yang kita berikan per minggunya, di mana nantinya pertanyaan yang terpilih akan kita jawab oleh Ustadz di studio saat ini. Nah, tema kita kali ini adalah pergaulan dalam Islam. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Instagram kita, yaitu Netizen Bertanya TVmu, dan untuk itu langsung saja kita lihat nih pertanyaan dari netizen yang berikut ini. Saya mau menanyakan pertanyaan kepada Ustadz, gimana sih tanggapan Ustadz tentang mahasiswi yang bercadar atau berjilbab besar yang ikut dalam organisasi? Biasanya mereka itu kan kalau ikut organisasi, ya mereka bisa menjaga diri, cuma tanggapan dari orang lain atau perkataan dari orang lain itu terkadang buat kita down selama ikut organisasi itu. Mohon dijawab Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi pertanyaan dari Nur. Dari Nur ini tadi dia sedikit cerita dan bertanya juga, biasanya kalau wanita bercadar ataupun berjilbab lebar itu seorang aktivis dan ikut organisasi, mereka tuh biasanya sudah menjaga dirinya dengan baik dalam pergaulan. Cuma mungkin ada omongan-omongan orang lain ataupun cibiran yang kurang mengenakan gitu, terkait mungkin dalam hal ini pergaulan dengan lawan jenis ya Ustadz. Biasanya kan kalau aktivis itu kan suka ada rapat, misalnya bahkan mungkin rapat sampai malam, nah itu kan berbaur antara lawan jenis perempuan dan laki-laki. Nah sebenarnya bagaimana Islam memandang ini pergaulan antara laki-laki dan wanita, khususnya mungkin dalam forum gitu Ustadz? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama tentu bagi kita siapapun umat muslim laki-laki dan perempuan punya hak ya yang setara, punya hak yang sama untuk beraktivitas gitu kan, untuk berekspresi baik dalam lingkungan misalkan keluarga maupun di ruang publik begitu. Jadi masing-masing individu punya hak untuk berkontribusi kepada dunianya, kepada tergantung masing-masing bidangnya di dunia masing-masing begitu. Termasuk buat perempuan yang memutuskan untuk misalnya bercadar, misalnya seperti saudari penanya, dan dengan bercadar kemudian juga aktif di organisasi, ini menjadi katakanlah menjadi bukti, menjadi pembuktian bahwa untuk aktif itu sebenarnya untuk berorganisasi itu bisa dari berbagai macam latar belakang begitu, dari berbagai macam ekspresi hijab atau jilbab perempuan itu bisa berorganisasi. Justru dengan berorganisasi, saudari penanya telah membuktikan bahwa bahkan perempuan bercadar pun punya peran ya dalam ruang-ruang sosial, punya peran dalam ruang-ruang publik, dan ini yang harus disampaikan kepada rekan-rekannya, kepada mereka yang mungkin punya pandangan yang berbeda terhadap perempuan yang bercadar, bahwa artinya perempuan meskipun bercadar bisa beraktivitas dan bisa menjadi apapun ya, sebenarnya tidak hanya berorganisasi. Mungkin perempuan bercadar mau jadi atlet karate gitu kan, untuk punya kontribusi lebih ya kepada sebagai representasi dari wajah perempuan yang berbeda-beda gitu. Maksudnya bentuk ekspresi perempuan dari berbagai macam jilbabnya gitu kan. Nah, mungkin ada yang bercadar, ada yang tidak, tapi juga punya kontribusi dalam hal-hal agenda-agenda global, agenda-agenda nasional. Nah, ini sangat penting gitu untuk punya wakil di dunia-dunia seperti itu, termasuk juga organisasi. Karena yang terpenting adalah bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam organisasi itu terpandu begitu ya. Tentu Islam tidak membiarkan atau membolehkan begitu saja, tetap ada panduannya, apalagi kalau terutama adalah prinsipnya, spiritnya adalah penghormatan terhadap martabat kemanusiaan itu sendiri gitu kan. Itu kan spirit antar kenapa di Islam itu ada pembatasan hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram maupun yang mahram gitu loh, maupun yang haram untuk dinikahi, seperti misalkan laki-laki dan adik atau kakak perempuannya tidak boleh dinikahi, tetapi
tetap ada batasan gitu ya tentang aurat misalkan tidak serta-merta boleh terbuka seterbukanya gitu lah, walaupun itu adik kandung atau kakak kandung kan ternyata walaupun kita tahu di beberapa macam berita walaupun saudara kandung, ayah dan anak ada hubungan incest gitu kan, kadang hubungan yang fahisyah gitu, yang keji juga ada gitu lah. Nah, itu di dalam keluarga, apalagi di luar keluarga, orang asing benar gitu. Nah, tentu rambu-rambunya juga harus diperhatikan. Perkara aktifnya itu tentu bisa terus didorong dilakukan, tetapi dengan rambu-rambu yang ada. Misalkan dalam organisasi, dalam forum, misalkan kan ada kalau misalkan di Islam itu ya konsep kholwat kan, berdua-duaan gitu ya dengan nafsu, misalkan berdua-duaan dengan bercumbu seperti layaknya suami istri, dan ini yang tidak boleh. Tetapi dalam organisasi kita lihat misalkan ada banyak orang di situ dan kepentingannya tentu bisa diatur, bisa dipandu dengan kepentingan kemaslahatan orang banyak, misalkan bicara apa saja yang punya kebermanfaatan untuk organisasi, untuk lingkungan sekitar misalnya, dan itu tentu saja boleh-boleh saja agar, tapi sekali lagi rambu-rambunya perlu diperhatikan, misalkan dengan perkataan yang juga yang baik begitu kan, dengan apalagi juga dengan misalkan tidak berlebihan dalam misalkan bercanda dan segala macam, itu juga perlu diperhatikan gitu. Baik Ustadz, jadi yang terpenting dalam pergaulan dengan lawan jenis adalah kita menjaga rambu-rambu itu tadi Ustadz ya, menutup aurat, ini salah satunya Ustadz ya, dan juga menjaga sikap kita. Jadi tentunya penampilan dari sisi penampilan berkerudung, misalnya bercadar atau berjilbab panjang gitu, lebar, itu tidak menjadi halangan kita untuk beraktivitas, berprestasi juga, atau berolahraga tadi Ustadz ya. Baik, jadi tetap semangat ya, tadi Nur ya, dari Nur ya. Baik, terima kasih Ustadz, dan selanjutnya kita simak nih pertanyaan dari netizen yang satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silva Resta Wulandari. Selamat malam semuanya. Ada satu pertanyaan yang mau saya tanyakan. Kebetulan saya seorang penulis novel romance, di mana saya sering menuangkan ide-ide imajinasi saya dalam sebuah novel. Pertanyaan saya satu, sebenarnya novel romantis itu kan adalah sebuah karya seni gitu. Itu sebenarnya dalam agama itu ada nggak sih hal-hal yang dilarang dalam sebuah tulisan gitu? Karena kebetulan kita tahu bahwa novel romance itu kan kadang menyajikan cerita-cerita romantis yang mungkin sebagian orang bisa berpikir positif dan sebagian orang bisa berpikir negatif gitu. Itu aja pertanyaan saya, terima kasih. Nah, itu tadi pertanyaan dari Silva Ustadz, yang mana menarik sekali karena Silva ini seorang penulis online juga, dan Silva bertanya tentang imajinasi dan juga pergaulan yang diangkat ke dalam cerita novel nih Ustadz. Seperti apa? Kita akan membahasnya, pemirsa dan juga netizen, setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab, dan episode kali ini kita membahas tentang pergaulan dalam Islam. Nah, tadi kita sudah menyimak nih pertanyaan dari netizen Ustadz, yaitu Silva, yang bertanya tentang seperti apa sih ketentuan dalam Islam dalam hal misalnya menulis cerita romance gitu kan, dimana kita tahu kalau dalam romance ini biasanya kan ada bumbu-bumbu percintaan nih Ustadz. Itu apakah boleh gitu kan, karena mungkin ada sebagian orang yang memandangnya positif, tapi ada juga yang memandangnya negatif gitu kan. Ini seperti apa nih aturannya Ustadz? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu ketika novel sudah dikatakan sebagai karya seni, bagian dari katakanlah bagaimana ekspresi manusia menampilkan keindahan cerita, dan di situ juga ada pelajaran, dan pada prinsipnya Islam mendukung karya seni gitu kan. Islam mendukung keindahan gitu kan. Misalkan ada hadis innallaha jamil wa yuhibbul jamal gitu kan. Allah itu indah dan menyukai hal-hal yang indah gitu. Itu pertama. Dan yang kedua tentang mengambil pelajaran dari kisah-kisah. Nah, Al-Qur'an adalah kitab atau sumber yang memunculkan kisah-kisah untuk diambil pelajarannya, diambil ibrahnya, diambil pesan moralnya kayak gitu. Kalau kita lihat di Al-Quran banyak sekali juga selain kisah-kisah yang nyata, yang fakta gitu, faktual, seperti kisah-kisah Nabi, seperti kisah Nabi Yusuf dan Zulaiha gitu kan. Itu kalau kita pandang itu ya bagian dari romansa gitu ya, bagian dari ada suka atau
percintaan juga gitu, suka dengan lawan jenis juga gitu. Tetapi ini kan pesan moralnya adalah bagaimana di situ Nabi Yusuf gitu kan menolak gitu kan perempuan yang sebenarnya punya relasi kuasa. Artinya itu kan perempuannya itu istrinya seorang tokoh begitu kan, dan dia dipandang gitu perempuan, dan Nabi Yusuf menolak untuk berbuat yang keji dengan perempuan tersebut. Nah, ini adalah pesan moral bahwa penting itu untuk diajukan gitu sebagai highlight, sebagai media dakwah, media komunikasi bagaimana Islam itu menjunjung tinggi martabat manusia kayak gitu. Nah, lebih dari itu novel atau cerita-cerita fiksi adalah bagian dari bagaimana dakwah itu diekspresikan gitu. Dakwah itu kan mengajak kepada kebaikan gitu ya. Nah, asal ada juga tentu tidak sebebas-bebasnya gitu. Ada rambu-rambunya. Ya rambu-rambunya sebenarnya common sense, sebenarnya lebih general, tidak misalkan menjurus gitu kepada hal-hal yang sifatnya detil gitu ya. Katakanlah romansa atau percintaan laki-laki dan perempuan suka misalkan suka ya, hubungan yang didasari atas kecondongan, rasa suka, rasa cinta itu kan menggambarkan dinamika kehidupan ya. Bahkan kata-kata kasar pun kejadian peristiwa pencurian, perampokan itu terjadi dalam dinamika kehidupan. Kalau kita bikin dalam sebuah kisah kan, di kisah itu kan tidak melulu tentu baik-baik kan, ada yang baik, ada yang buruk, kemudian dikonfrontirkan, ditampilkan, kemudian di akhir cerita ya dikisahkan yang baik, yang menang kan gitu ya, biasanya gitu ya. Nah, ini terjadi. Nah, ini ada gambaran bagaimana ekspresi dunia nyata gitu kan kemudian ditampilkan dalam bentuk novel, dan itu sebenarnya hukumnya ya mubah-mubah saja, asal tadi tidak terlalu misalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan jangan sampai kemudian didetailkan kepada hal misalkan bagaimana proses berhubungan suami dan istri kayak gitu di kamar kayak gitu. Hanya sekedar misalkan dinamika di ruang publik misalkan ya kan. Kalau kita lihat ayat-ayat cinta ketika cinta bertasbih, dan itu adalah salah satu gambaran katakanlah bagaimana novel prinsip-prinsip Islam diterjemahkan di dalam novel, termasuk dengan tokoh seperti Buya Hamka gitu kan, dia seorang ulama yang novelis gitu, dan jadi sudah mendapatkan katakanlah ada presidennya gitu, seorang ulama, seorang pendakwah yang juga menulis novel yang menjadikan novel itu sebagai bagian dari media dakwah dan mengkomunikasikan nilai-nilai Islam gitu, dan itu ya sah-sah saja gitu. Baik Ustadz, jadi justru dari novel romance itu, novel yang bercerita tentang masalah percintaan, bahkan bisa menjadi sarana dakwah ya Ustadz ya? Iya, betul. Sarana dakwah seperti contohnya tadi Buya Hamka gitu, tapi tentunya dengan dalam koridor-koridor Islam yang tidak terlalu vulgar itu tadi, pokoknya semua hal itu bisa jadi sarana kita untuk berdakwah. Yang penting ditimpali dengan pengingatnya gitu kan, misalkan di novel itu ada kesalahan gitu kan, tapi kemudian ditimpali dengan pengingat pesannya bahwa gitu ya, pesannya Ustadz, bahwa itu salah gitu, bla 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 gitu kan gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan ini tadi bisa mencerahkan saudari Silva dan bisa menambah semangat ya untuk bisa melahirkan karya-karya novel romantis lainnya yang Islami, Ustadz ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik pemirsa dan juga netizen, selanjutnya kita akan kembali melihat pertanyaan dari netizen yang berikut ini. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Nama saya Nikmah. Saya ingin bertanya Ustadz terkait hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah kita tahu bahwa orang banyak yang ada yang sholatnya bagus, jadi hablum minallahnya bagus. Namun hablum minannasnya ternyata dia masih sering memfitnah orang, berbohong, kemudian juga menjelek-jelekan orang. Itu seperti apa ya Ustadz? Kenapa saat dia hablum minallahnya bagus tapi hablum minannasnya juga nggak sesuai seperti itu Ustadz? Itu seperti apa ya yang harus diperbaikin? Terima kasih Ustadz. Baik, itu dia tadi pertanyaan dari saudari Nikmah yang bertanya juga tentang pergaulan dengan sesama manusia atau hablum minannas ya Ustadz ya. Antara hablum minallah dan juga hablum minannas agar seimbang. Betul. Ini gimana nih? Tapi simpan dulu ya Ustadz jawabannya, biar pemirsa dan netizen juga penasaran nih. Jangan kemana-mana, tetap di program Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Kita akan membahasnya usai yang berikut ini.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Kali ini kita membahas mengenai pergaulan dalam Islam. Dan tadi di segmen sebelumnya kita sudah mendengar nih pertanyaan dari Nikmah yang bertanya tentang pergaulan dalam Islam, terutama dalam hubungan dengan sesama manusia, Ustadz ya. Karena dari pertanyaan Nikmah ini hubungan dengan Allahnya atau hablum minallahnya bagus, tapi hablum minannasnya kurang. Kayak misalnya suka ngomongin orang, fitnah, dan lain sebagainya. Nah, ini gimana sih sebenarnya dalam pandangan Islam? Ya, baik. Terima kasih ya atas pertanyaan yang baik ini. Tentu Islam sebagai agama yang menyeluruh, agama yang komprehensif ya, tidak memandang bahwa ibadah itu hanya komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya gitu, seorang hamba dengan Allah. Jadi ibadah tidak hanya itu gitu loh. Ibadah ya justru selain yang vertikal gitu, yang sebagaimana disebutkan tadi, hablum minallah, juga yang horizontal, hablum minannas ya kan. Artinya kalau kita rujuk misalkan dalam surat Al-Asr gitu kan, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, illa gitu kan, kecuali orang yang beriman, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman dan berbuat amal soleh, amal yang baik begitu. Jadi memang beriman itu adalah syarat bagaimana manusia itu tidak berada dalam kerugian gitu. Tetapi iman itu dalam surat Al-Asr misalnya ditimpa gitu ya, disandingkan dengan amal soleh gitu, amal yang perbuatan baik, dan perbuatan baik itu juga menyangkut dengan kehidupan sosial, kesalehan sosial, selain juga kesalehan individual gitu ya. Jadi Islam bukan agama yang egois gitu sebenarnya, bukan agama yang individualistik gitu ya. Dalam surat yang lain misalkan surat Al-Maun misalkan, di surat Al-Maun misalkan kita didorong untuk memberi perhatian kepada orang-orang yang miskin, anak-anak yatim gitu kan. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi orang-orang yang sholat itu ya celaka juga gitu ya. Jadi sholat itu bukan berarti serta-merta kita bisa disebut orang yang soleh di mata Allah gitu kan. Tetapi bagaimana dengan sholat menjadikan kita untuk peduli gitu kan terhadap sesama. Apalagi kalau misalnya sholatnya itu didasarkan pada maksud untuk riya, mempertontonkan gitu kesalehan kita. Nah itu akan makin jauh lagi gitu dari predikat takwa gitu kan. Nah, takwa ini yang penting juga gitu. Jadi manusia itu in akramakum indallahi atqakum, ya sebaik-baiknya manusia itu manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, dengan begitu maka sejatinya sholat kita itu yang menjadikan kita lebih berhubungan baik kepada sesama gitu. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar gitu kan. Kalau sholatnya benar, pertama sholat itu akan menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang maksiat, yang keji. Kalau memang sholatnya didasarkan kepada benar-benar ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi memang harus dijalan dengan seimbang gitu, bukan berarti misalnya kita udah berbuat baik sama orang gitu kan, kemudian hal-hal yang sifatnya vertikal seperti sholat ditinggalkan. Karena yang penting adalah kita berbuat baik sama orang gitu kan, gitu. Kemudian beribadah kepada Allah kita tinggalkan, malah jadi lupa. Iya, jadi itu beriringan gitu. Islam adalah agama yang seimbang, ada syariat gitu, ada ajaran dan ada maqasid syariah gitu. Ada tujuan kenapa syariat itu diciptakan, diadakan gitu ya. Misalkan salah satu maqasid syariah adalah ya tadi hubungan antara laki-laki dan perempuan misalkan. Kenapa ada batasan-batasan? Karena tujuannya adalah menghormati wibawa gitu, manusia, menghormati wibawa laki-laki dan perempuan, menghormati atau menjaga keturunan gitu agar keturunannya jelas. Misalkan kalau anak misalkan dari hasil misalkan zina misalkan itu tidak jelas, nanti ada celah gitu dalam kehormatannya dan segala macam, dan itu tidak baik. Nah, Islam itu selalu jalan beriringan. Dengan begitu maka ya yang paling baik adalah tentu kita selalu belajar gitu. Kita selalu belajar. Ibadah sangat penting, tetapi bagaimana ibadah itu menjadi inspirasi kita gitu, menjadi landasan kita untuk punya dampak terhadap sesama. Kan katanya kan rahmatan lil alamin kan gitu. Bukan rahmatan itu rahmat menjadi apa ya? Rahmat menjadi apa istilahnya?
pelipur, menjadi ada memunculkan kesan kasih sayang kepada semesta gitu. Dan semesta bukan sekedar muslim aja gitu. Tapi semesta lebih dari muslim kan, lil alamin bukan lil muslimin gitu. Semesta artinya Islam itu perlu mewujudkan, perlu mengekspresikan cinta kasih kepada semesta, tidak hanya muslim. Dari semesta itu bisa jadi orang-orang non-muslim, bisa jadi bukan hanya kepada orang, ya kepada binatang, kepada alam dan semacamnya. Itu bagian dari itu. Yang kedua, di dalam hadis misalkan tingkatan iman juga salah satunya adalah mengambil kotoran di jalan, mengambil apa istilahnya, aral atau batu-batuan yang bisa menghalangi yang berbahaya buat orang, dan ini bisa kita tafsirkan sebagai misalkan mengambil sampah gitu kan di jalan. Itu juga bagian dari ekspresi keberimanan kita gitu ya. Jadi kalau kita berislam dan hanya fokus gitu pada amal-amal ibadah mahdoh ya, misalkan sholat, puasa, sholat, baca Quran, dan itu bukan Islam yang ideal gitu ya, bukan Islam yang ideal. Yang ideal adalah bagaimana sholat kita, puasa kita, baca Quran kita itu kita terjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari beriringan gitu. Jadi tidak saling belajar, tidak timpang begitu. Termasuk ya perempuan misalkan berjilbab, berkerudung gitu. Ya berkerudung ini satu hal, menjadi perempuan yang berkerudung dan berbuat baik dengan sesama itu hal lain gitu. Jadi tidak misalkan wah yang penting menjilbabi hati gitu kan, atau ya yang penting udah berkerudung dan perkara omongannya dengan orang lain tidak dijaga ya, atau yang penting adalah berbuat baik kepada orang, sopan gitu, tapi tidak menutup aurat. Nah itu harus seimbang ya, kira-kira. Baik, jadi harus seimbang kedua sisi itu tadi Ustadz ya, hubungan dengan Allah, ibadah dengan Allah dijalankan, hubungan dengan manusia juga dijaga. Betul. Gitu ya Ustadz. Baik ya, terima kasih Ustadz. Dan ini ada satu pertanyaan lagi Ustadz yang masuk ke dalam DM Instagram @netizen bertanya TVmu. Ini kita baca dulu. Ini pertanyaannya dari Selin. Ini Selin bertanya seperti ini Ustadz. Bagaimana jika seorang muslimah keluar rumah terlalu malam ataupun mungkin pulang malam ya Ustadznya, namun dikarenakan bekerja, namun masyarakat memandangnya sebagai sesuatu yang tidak pantas. Bagaimana pandangan Islam dalam masalah ini dan juga bagaimana sebaiknya orang tersebut bersikap? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, tentu saja kondisi misalkan perempuan bekerja adalah kita tidak bisa memungkiri lagi bahwa itu bagian dari bagaimana perempuan bisa pertama berperan ya dalam setiap ruang lingkup hidupnya, dari misalnya keluarga maupun ruang publik gitu. Jadi ruang-ruang bagaimana perempuan itu berperan, berkontribusi dalam masyarakat perlu didorong. Nah, perkara perempuan pulang malam misalkan, nah ini kita bicarakan itu perspektif orang gitu ya. Nah, ini intinya adalah kalau soal perspektif atau persepsi itu ya komunikasi gitu kan. Ya kalau misalkan itu tetangga misalkan ya, tetangga ya juga perlu tahu paling tidak pekerjaan yang bersangkutan itu apa gitu kan ya gitu. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menghilangkan persepsi atau dugaan-dugaan yang buruk-buruk itu. Jadi terbuka saja pekerjaannya apa, kenapa harus pulang malam gitu kan, karena memang misalkan ada yang pekerjaan yang memang dituntut untuk pulang malam gitu kan. Hanya saja ya tadi karena tetangga bilang begitu misalkan, itu kan karena ketidaktahuan gitu ya. Ya intinya dialog dan komunikasi. Yang kedua tentu saja bagaimana yang bersangkutan, yang sang perempuan yang pulang malam bisa menjaga diri gitu ya. Menjaga diri ini macam-macam ya. Misalkan katakanlah tidak bisa pulang dengan mahramnya atau dengan suaminya misalkan, ya paling enggak katakanlah bisa ilmu bela diri sedikit gitu, atau punya alat-alat yang sekarang banyak semprotan-semprotan itu, spray-spray atau merica ya, itu bisa bagian dari menjaga diri gitu, menjaga dirinya gitu loh. Nah itu bagaimana kita bisa menghadapi ya persoalan seperti itu. Sebenarnya bisa ada titik temunya dengan dialog soal persepsi, bisa dialog soal keterbukaan, soal pekerjaannya apa, biar nggak apa-apa, nggak mesti forum resmi gitu, pekerjaan saya begini-begini, tapi dengan obrolan antar tetangga itu kan bisa terungkap gitu pekerjaannya apa, dan tetangga tentu mengerti. Kira-kira begitu singkatnya. Baik, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan bisa mencerahkan tadi pertanyaan yang dilontarkan oleh netizen.
Alhamdulillah banyak sekali Ustadz ya pertanyaan yang masuk ke kita ini, netizen bertanya Ustadz menjawab dan juga sudah dijawab oleh Ustadz semuanya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan dan juga menjadi inspirasi untuk teman-teman pemirsa dan juga netizen semuanya bisa bergaul namun juga tetap islami dan menerapkan prinsip-prinsip Islam di dalamnya Ustadz ya. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Sama-sama, Mbak Ya, Feni. dan juga terima kasih untuk pemirsa dan netizen semua yang sudah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Saya Vini Auliani beserta Ustadz Nasrullah dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami mohon pamit undur diri dulu. Jangan lupa kami ingatkan juga bagi teman-teman semuanya yang ingin melontarkan pertanyaan bisa melontarkan melalui Instagram @netizenbertanya.tvmu. Kita tunggu ya. Baik, akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.